Presiden Joko Widodo menerima delegasi Bank Dunia di Istana Kepresidenan di Jakarta pada Kamis tanggal 18 Februari tahun 2022. Lucunya, Managing Director of Operation Bank Dunia, Axel van Trotsenburg kagok bersalaman dengan Presiden Jokowi. Di tengah terjadinya pandemi COVID-19 ini, cara bersalaman memang menjadi hal yang baru, karena untuk menghindari terjadinya sentuhan antar orang. Nice to see you. Good to see you. Mas Arthur. Morning. Bapak Presiden. Oh, Good to see you. Good to see you. Morning. How are you? This is Manuela, Bapak. This is Axel. Saya pikir pembicaraan dengan Presiden sangat baik. Area yang dibicarakan tadi sedikit mengenai COVID, kemudian tadi mengenai energi transition mechanism, terus kemudian juga tadi bicara menyangkut masalah mangrove, bicara tadi ibu kota, sangat luas pembicaraan tadi, dan juga bicara mengenai sampai pada Myanmar juga, karena Myanmar masalah kemanusiaan, Presiden sangat perhatian situ, sehingga tadi ada pikiran Presiden juga mungkin akan mengirim utusan khusus dari militer untuk ke sana untuk menyampaikan pesan-pesan supaya ini kembali masalah kemanusiaan tadi dengan pengalaman Ibu Ani juga, tentu kalau World Bank bisa datang ke sana dia akan membantu juga masalah kemanusiaan. Di kita masalah pertanian juga tadi menjadi isu, Presiden menyampaikan kita sedang melakukan reform juga dan World Bank juga akan membantu. Dan kemudian tadi masalah energi transition mechanism, memang dana yang konkret itu dari World Bank. Nanti donor-donor segala macam itu biasanya chip in duitnya ke World Bank. Dan itu tadi secara detail sudah kami jelaskan. Dan nanti sore masih dia ketemu sama saya kira juga ketemu Bu Ani dalam rangka pertemuan menteri-menteri keuangan G20. Jadi saya pikir sangat luas sekali pembicaraan dan Presiden mengajak dia untuk satu ketika juga untuk melihat real Indonesia. Saya pikir sekitar itu kita bicara, Bu Ani. Ya, tadi dengan Bapak Presiden, Pak Luhut menerima Axel. Pertama tentu kehadirannya adalah dalam rangka pertemuan G20 Menteri-Menteri Keuangan dan Central Bank sampai dengan Sabtu. Dalam pertemuan bilateral tadi tentu Axel sebagai Managing Director dari Operasi Bank Dunia memberikan support terhadap agenda-agenda G20 di Indonesia, baik itu menyangkut kondisi proyeksi ekonomi dunia yang tentu di satu sisi ada pemulihan tapi banyak negara yang masih tertinggal, dan itu tentu perlu mendapatkan perhatian agar tema Indonesia Recover Together, Recover Stronger itu bisa betul-betul terjadi, di mana kepemimpinan Indonesia dan melalui dukungan dari G20 serta lembaga-lembaga internasional bisa memberikan perhatian pada negara-negara yang masih belum bisa pulih karena akses vaksinnya kurang, karena juga dari sisi tantangan ekonomi di dalam negeri dari negara-negara yang berpendapatan rendah, itu menjadi suatu tantangan yang luar biasa. Jadi ini adalah salah satu pembahasan untuk G20, Bank Dunia akan mendukung dan tentu kepemimpinan Indonesia penting. Kemudian untuk beberapa topik yang ada di G20 tapi juga penting untuk Indonesia seperti energy transition tadi yang disampaikan oleh Pak Luhut, dibahas cukup detail mengenai bagaimana Indonesia bisa menjadi contoh atau showcase bagaimana komitmen Indonesia untuk melaksanakan komitmen Paris dan juga menurunkan karbon sesuai dengan National Determined Commitment kita. Namun itu hanya akan bisa jalan sesuai dengan ambisi net zero di dunia kalau dunia internasional mendukung Indonesia. Nah, dalam hal ini tadi pembahasannya sangat konkret karena Indonesia sudah punya sekarang mekanisme untuk membentuk carbon price, carbon market, carbon tax, dan Indonesia juga membangun renewable energy yang cukup banyak. Bagaimana ini nanti akan dibawa di dalam forum internasional sehingga support dari internasional baik dari sisi pendanaan
dan juga dari sisi policy framework itu bisa berjalan baik. Itu menjadi salah satu tadi Presiden menekankan bahwa komitmen Indonesia sangat kuat. Dan Indonesia tidak mau bicara saja, kita mau melakukan. Namun untuk bisa melakukan tentu financing itu menjadi sangat penting. Jadi ini peranan dari Bank Dunia maupun internasional yang selama ini mengatakan bahwa kita akan memberikan 100 billion US dollar atau trillion of dollar yang ada di dunia itu, ya sekarang buktikan untuk bisa masuk ke negara seperti Indonesia. Kemudian yang ketiga mengenai food security, Bapak Presiden concern mengenai tren harga, kenaikan harga pangan dunia, karena ini akan bisa mengancam pemulihan ekonomi dunia. Jadi Bank Dunia juga membuat studi mengenai hal itu, akan sangat baik untuk bisa dilihat karena beliau tentu juga Bapak Presiden sangat ingin bahwa pemulihan ekonomi dunia itu tidak terdisrupsi karena kenaikan harga, terutama harga pangan yang tentu akan sangat membebani masyarakat, dan oleh karena itu perlu suatu kesepakatan global mengenai hal itu. Jadi nanti akan juga Bank Dunia memberikan beberapa studi mereka mengenai supply chains di bidang food dan juga dari sisi policy secara food security di dunia. Itu tentu akan membantu Indonesia juga untuk memposisikan policy kita di dalam negeri. Bapak Presiden tadi juga ditanya oleh Bank Dunia mengenai berbagai hal seperti Myanmar dan Afghanistan, dan karena tadi disampaikan oleh Pak Luhut bahwa Indonesia engage dengan Myanmar dalam konteks ASEAN maupun bilateral, di mana military relationship itu juga sangat penting. Dan tentu dengan Afghanistan karena masalah kemanusiaan dari penduduk di dua negara tersebut tentu menjadi perhatian bagi seluruh dunia. Terakhir saya rasa yang penting tadi mengenai COVID ya, karena kita berharap dengan COVID bisa selesai, tapi tentu kita masih menghadapi tantangan vaksinasi di dunia ini. Jadi kita juga akan melihat bagaimana kita bisa meningkatkan akses vaksin terutama di Afrika yang masih sangat-sangat rendah. Itu saya rasa yang paling penting. Beberapa hal seperti spesifik infrastruktur dan financing nanti kita akan diskusikan di dalam konteks. Bapak Presiden tadi mungkin yang paling penting tadi mangrove dan coral reef. Bank Dunia memberikan dukungan untuk program replanting mangrove di Indonesia karena ini bisa menjadi salah satu contoh untuk Indonesia dalam mendeliver climate change agenda, dan juga dari sisi kemampuan untuk menjaga hutan kita tidak terjadi kebakaran selama 3 tahun ini yang tentu akan sangat berbeda sekali dengan situasi di berbagai negara yang sedang menghadapi kebakaran hutan. Jadi banyak hal yang positif, kita berharap ini akan menambah posisi Indonesia di dalam presidensi G20 untuk makin bisa membawa agenda-agenda yang penting untuk Indonesia, sangat relevan untuk Indonesia seperti pangan, infrastruktur, renewable energy, dan juga masalah lingkungan seperti mangrove, tapi juga penting untuk dunia dan penting untuk G20. Demikian. Terima kasih.